Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang kebijakan perpajakan yang beranggotakan Deska Devitasari, Risma Wahyundari, Nisa Aulia Kusuma, Ulicia Firsanes, dan saya sendiri Anjarwati. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan adalah bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kebijakan ekonomi atau kebijakan pendapatan negara. Kebijakan perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah di bidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu di bidang sosial dan ekonomi. Kebijakan perpajakan bisa menunjang perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Selanjutnya, kebijakan perpajakan dalam rangka menunjang penerimaan negara dapat ditempuh dalam bentuk yang pertama, perluasan dan peningkatan wajib pajak, yang kedua, perluasan objek pajak, yang ketiga, penyempurnaan tarif pajak, yang keempat, penyempurnaan administrasi perpajakan. Lalu ada tujuan kebijakan perpajakan. Untuk yang pertama, tujuan kebijakan perpajakan merupakan menghimpun penerimaan, mendorong investasi, dan menciptakan keadilan. Oleh karenanya, kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah haruslah dapat menyeimbangkan ketiga tujuan tersebut secara optimal dan proporsional. Yang kedua, modernisasi pemungutan pajak yang dilakukan dengan cara memanfaatkan teknologi informasi dalam perpajakan, yaitu dengan mengembangkan dan pengawasan e-filing, e-registration, e-billing, dan e-faktur. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Yang keempat, sunset police, kebijakan dalam pendorongan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kelima, usaha-usaha lainnya dalam rangka memotivasi peningkatan kesadaran pembayaran pajak, misalnya melalui berbagai media. Selanjutnya ada unsur-unsur esensi kebijakan, yaitu yang pertama ada tujuan atau goal. Dengan adanya tujuan, kebijakan disusun oleh negara dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada proposal atau plan. Kebijakan yang berisi tentang konsep rancangan atau perencanaan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga ada program atau programs. Kebijakan mencakup kesatuan prosedur untuk menjalankan perencanaan yang telah dirumuskan. Yang keempat ada keputusan atau decision, kebijakan yang mengandung hasil akhir dari proses pemikiran dan untuk mencapai tujuan. Kasus, Indonesia kembali dibuat heboh dengan kebijakan pemerintah terkait perpajakan. Terdapat pro dan kontra di kalangan masyarakat dalam menyikapi kebijakan tersebut. Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Tarif PPN sendiri telah ditetapkan pemerintah Indonesia menjadi 11% sejak 1 April 2022. Lalu dan akan dinaikkan secara bertahap sampai dengan 12% di tahun 2025. Selanjutnya dibacakan oleh Nisa. Hal ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau lebih dikenal dengan UU HPP Bab 4 Pasal 7 Ayat 1 tentang PPN. Sedangkan dalam Pasal 7 Ayat 3 dijelaskan bahwa tarif PPN dapat diubah paling tinggi 5% dan paling rendah 5% dan perubahan tersebut diatur dengan peraturan pemerintah. Kebijakan untuk menaikkan tarif PPN merupakan salah satu usaha pemerintah untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara di sektor pajak. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari kebijakan tersebut adalah 1. Kenaikan PPN bisa memberikan tambahan pendapatan bagi negara yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai program-program pemerintah seperti infrastruktur atau pengembangan sektor lainnya. Yang kedua,
Dengan adanya kenaikan PPN, diharapkan juga dapat mengurangi defisit anggaran negara dan meningkatkan stabilitas fiskal. Dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil, investor mungkin akan merasa lebih percaya diri dalam menanamkan modal di Indonesia. Kerugian dari kebijakan tersebut adalah yang pertama, akan memperburuk daya beli masyarakat menengah ke bawah yang akan dikhawatirkan semakin memberatkan pemulihan perdagangan dalam negeri dalam upaya pemulihan perekonomian Indonesia. Yang kedua, ada juga potensi adanya pengaruh domino dalam rantai pasokan. Jika produsen harus menaikkan harga barang mereka karena biaya produksi meningkat akibat kenaikan PPN, maka pedagang retail pun mungkin ikut menaikkan harga sehingga konsumen harus membayar lebih mahal lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risma. Dari kasus di atas dapat diselesaikan dengan cara masyarakat harus menerima karena pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut tidak terburu-buru. Tentu dilandasi asas keadilan dan tepat sasaran guna menjaga kepentingan masyarakat tetap dikedepankan. Aturan tarif PPN 11% yang menyempurnakan aturan sebelumnya, yaitu dengan menghapus barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, serta jasa lainnya dari pengenaan tarif ini. Selain itu, penyempurnaan lain dari kebijakan ini adalah diberlakukannya tarif khusus atas jenis barang atau jasa tertentu, yaitu PPN final misalnya 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Kebijakan ini disiapkan pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam pemungutan PPN, terutama dalam hal administrasi pengusaha kena pajak atau PKP. Tentu, kebijakan ini merupakan transformasi dari segi perpajakan di Indonesia, terutama dalam peningkatan penerimaan negara. Kita semua berharap kebijakan ini mampu menjadi salah satu jalan baik menuju kesejahteraan serta kemakmuran rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Setelah selesai presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.